RK, ini pertanyaanku yang satu pun tidak dapat dijawab oleh sekelas pendeta S3 sekalipun. Apa pertanyaannya? Jika Tuhanmu maha adil, jika Yesus itu maha adil, Yesus itu turun di Nazaret ya selama 33 tahun. Disaksikan oleh orang-orang di sekeliling Yesus doang. Bukan di seluruh dunia. Mana keadilannya ya bagi mata kita, oke? Bagi mata kita, keadilan Yesus itu di mana? Kita nggak bisa hari ini lihat Yesus, sedangkan orang abad pertama itu bisa lihat dengan biji matanya. Jika Tuhanmu maha adil, ya mana keadilan Yesus bagi biji mataku, biji matamu? Hari ini kita tidak dapat melihat Yesus. Ayo, jelaskan, di mana adilnya? Bagus pertanyaannya, saya suka ini Silakan. pertanyaannya. Pencet, jangan bengong. Pencet. Jadi untuk RK itu biasanya menjawab dulu baru bertanya ya, baru sanggah argumentasi kamu, narasi kamu tadi ya Ustaz ya. Bagus, saya suka diskusi kayak gini Ustaz ya. Ini mengedukasi juga orang-orang yang di bawah ini Ustaz ya. Jadi di mana kemahaadilan itu? Allah itu ya. Ya, ini kita bicara tentang sistematik teologi nih Pak Ustaz. Ya, jadi ada sistematiknya. Pada zamannya Adam, Adam itu berlaku sebagai imam. Ya, dan tugas dari seorang imam, tupoksi, tugas fungsi pokoknya itu ya, adalah mengestafetkan kebenaran itu kepada anak-anaknya. Kemudian kita lanjut pada fase berikutnya, di mana Israel, kenapa bukan bangsa Arab? Israel, ya, ini pertanyaan buat Pak Ustadz. Kenapa bukan bangsa Arab yang dipimpin dan dijaga oleh Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Abraham? Ya, nah, bangsa Israel pada saat itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan Harun sebagai imam pada saat itu. Tujuannya apa? Mengestafetkan kebenaran dan pemberitaan itu kepada segala bangsa. Nah sekarang di zaman Yesus, ya, kamu bilang Yesus gak adil. Adil dong, kenapa saya bilang gak adil? Pada saat ini Yesus mendirikan gereja Matius 16 ayat 18. Dan tugas dari gereja adalah mengestafetkan, memberitakan Injil kepada segala bangsa. Adil gak? Didengar gak kepada segala bangsa? Didengar. Satu dunia ini Kristen. Mayoritas satu di dunia ini Kristen. Adil gak? Adil. Allah mau tidak akan menguasainya, Matius 16 ayat 18. Ya, jelas itu, Ustaz. Jadi kalau bilang di mana keadilan dari Yesus? Sangat adil. Gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, jemaat dari Allah yang hidup. Tugasnya adalah memberitakan kepada segala bangsa. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Dan banyak seluruh bangsa satu dunia ini mendengarkan Injil Kristus. Adil? Adil. Nah, sekarang saya sanggah nih omongan kamu Ustaz. Ini ada dua nih. Sirah Nabawiyah. Ya. Ya, ini dari sejarah lengkap kehidupan ini. Bisa lihat sendiri. Sirah Nabawiyah. Ada ISBN-nya. Ya Ustaz ya. Ini juga Sirah Nabawiyah, tetapi sirah yang tertua adalah Ibnu Hisham, betul? Oke, kita lihat nih Ustaz. Ya, kamu bilang nggak dalam keadaan tidur? Bagaimana Pak Ustaz bilang nggak dalam keadaan tidur, Ustaz? Teman-teman, kasih menang dulu teman-teman, biar ini catatan ini jelas nih teman-teman. Ini peristiwa Isra dan Miraj nih. Ya, ini posisinya lagi apa nih? Aku lagi tidur. Malaikat Jibril datang kepadaku. Kedua kalinya. Lagi-lagi dia lagi tidur. Ya. Jadi kau bilang itu Sidratul apa yang tadi itu saksinya adalah Allah dan Jibril. Nah sekarang jiwa dan raga ini posisinya lagi tidur loh, Pak Ustaz. Posisinya lagi dalam mimpi loh. Baca yang betul itu, ia membangunkanku. Ia membangunkanku. Jadi kalau udah dibangunkan tuh masih tidur gitu saat bangun. Lalu tidur lagi. Aduh. Lanjut dulu. Ya kan? Dibangunkan tidur lagi. Dibangunkan tidur lagi. Dibangunkan tidur lagi. Kan dibangunkan toh. Yesus. Tidur Kan dibangunkan, bukan tidur lagi, dibangunkan dia. Jadi sesuai dengan penjelasanku.
3 kali, tapi akhirnya apa? Bangun kan? Posisi tidur. Di mana posisi tidur? Nah. Ayo, tampilkan lagi datamu. Tampilkan lagi datamu. Itu. Tampilkan lagi datamu, baca lagi. Pak Ustaz. Tenang. Ya, oke. Jangan potong. Ya, itu kan dalam posisi tidur, Ustaz. Saya hanya ingin melakukan sebuah komparasi dan perbandingan. Perbandingannya apa? Di dalam kitab Matius yang tadi saya bacakan, ya, di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9, itu Yesus tidak dalam keadaan tidur loh. Ketika dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas Gunung Tabor, bertemu dengan Elia dan Nabi Musa, itu tidak dalam keadaan tidur loh. Nah, inilah letak perbedaan antara Kristen dan Islam. Saya pun tidak mau memaksanya. Letak perbedaannya di sini, Ustaz. Kalau kalian, Nabi Muhammad dalam keadaan tidur, meskipun dibangunkan, ya, tetapi Yesus Kristus bukan dalam keadaan tidur. Udah tahu letak perbedaannya. Yesus tidak pernah dalam keadaan tidur loh. Ya, jadi kesaksian itu betul-betul fakta. Ya, dwiganda saksinya ada. Sekarang saksinya satu orang manusia yang menyaksikan. Sabar gini Ustaz ya. Terakhir. Pertanyaan saya nih Ustaz. Tunjukkan satu orang manusia atau dwiganda saksi, 2 orang manusia ya, yang menyaksikan Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Silakan. Jawab dulu, baru narasi. Bentar. Aku bernarasi dulu, keburu lupa. Ya, nanti kalau aku jawab dulu keburu lupa aku. Jangan kau kibulin aku gitu ya, RK ya. Kau baca Sirah Nabawiyah, tapi saat itu malaikat Jibril membangunkannya. Yang namanya orang bangun itu nggak bisa disebut mimpi. Bangun bukan tidur. Data, tapi data kau sendiri menghantam kau. Macam mana? Ada ini balu sampai 7 turunan mereka. Aduh, data yang kau bawa. Ya, data yang kau bawa malah menghantam kau sendiri dan membenarkan penjelasanku bahwa Nabi Muhammad itu secara sadar beserta ruh dan jasad karena dibangunkan oleh malaikat Jibril saat dia tidur. Makanya kata Quran, Nabi Muhammad itu melihat dengan mata malaikat Jibril yang aslinya seperti apa. Terus waktu dia di Isra Mi'rajkan, ya, dia melihat bintang syu'ara, ya, bintang syura gitu. Atau bintang Syria yang kita kenal sekarang. Yang burungannya cepat tuh 2. Menurut ilmu pengetahuan. Oke? Dengan mata biji matanya dia lihat. Bangun, mimpi lah RK ini. Ya. Itu jawabannya. Ya. Terus berkaitan tentang masalah ini RK. Kata kamu tadi Yesus ya. Yesus itu maha adil. Kau ini ditanya apa, jawabnya apa? Gak ngerti aku ya. Yang kutanya mana keadilan Yesus bagi biji mata kita. Kalau dia itu maha adil bagi biji mata, bukan kau cerita iman, cerita Adam, cerita Abraham, dan nyambung. Yang kutanya itu kalau Yesus itu maha adil ya, artinya dia adil kepada seluruh manusia. Kalau ada manusia 1 orang lihat dia, maka Yesus wajib menghadirkan dirinya kepada seluruh manusia di muka bumi agar bisa disebut dia itu adil. Tapi faktanya apa? Yesus di abad pertama turun 33 tahun. Hanya segelintir orang yang lihat Tuhan di abad pertama doang. Oke? Sekarang kita di tahun 2025. Mana keadilan Yesus bagi biji mata nih ya, biji mata. Yang kutanya biji mata, bukan masalah iman. Biji mata kita. Itu yang kutanya sama kau ya. Bukan kau cerita Adam, Abraham, dan nyambung. Habis itu Musa sampai estafet ke Yesus. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya sekali lagi kutekankan ya, bagaimana keadilan yang dinamakan maha adil dari Yesus bagi biji mata kita. Kayak gitu. Apakah kau pernah lihat Yesus secara nyata? Apakah saya pernah? Saya nggak pernah. Bagi saya nggak adil itu Yesus. Orang abad pertama aja yang dia perlihatkan fisiknya. Sama saya enggak.
ini Tuhan macam apa? Oke? Bagus. Nah, itu. Saksi ketika Muhammad Isra Mi'raj saksi dua Oke. manusia. Oke, dua manusia kan? Macet tuh. Bentar. Aku Kalau nggak tadi ada, ya. tahan dulu. Ada. Ya udah kau tanggapi dulu. Ada. Jawab dulu. Kau belum jawab gimana? Nah, yang pertama tadi udah kau katakan satu saksinya Ummu Hani. Pertanyaan Udah. saya dua saksi. Masa satu pertanyaan saya aja nggak dijawab? Dua orang saksi manusia yang menyaksikan Muhammad Isra Mi'raj itu siapa? Ketika Satu dia Ummu Isra Hani. Mi'raj. Ummu Hani. Iya. Ummu Hani lihat. Ummu Hani kan ada saat kejadian. Tadi kau bilang tidak di rumah Ummu Hani. Kenapa kau? Lah, Tadi kau Ummu bilang, Hani saya lihat. Tadi kan saya bilang kan, Ustaz. Saya bilang Oke. di rumah Ummu Hani. Kau bilang tidak. di rumah Ummu Hani itu kan dia tidur dikabarkan kan gitu. Ummu Hani tidur gak? Waktu Ummu Hani Nabi satu kamar dengan Nabi Muhammad. waktu Nabi Muhammad Sabar. Apakah Ummu Hani satu kamar dengan Nabi Muhammad? Lalu dia melihat juga Jibril ada di situ, coba. Coba nih ya, kau baca Jawab, nih ya. jawab. Kena kau nih, mati kau. Jangan ngeles kau. Oke. Nih. Sabar ya. Aku carikan dulu yang eksplisitnya. Sebentar ya, aku banyak data tentang masalah itu nih ya. Tapi ku carikan kata yang eksplisit di data ini, oke? Silakan kamu tanggapi dulu tentang masalah mata Dari tadi. mana Aku itu, mau dengar. Ustaz? Nanti ku tunjukkan, oke? Nggak tunjukkan websitenya mana. Ntar. Jawab dulu sambil aku cari data yang eksplisitnya. Ada dari NU Online ada. Oh, loh, kok macet? Di NU Online pun ada. Macet apa ya? Data banyak berhamburan di NU Online pun ada, mau kau? Ya, kalau banyak silakan sekarang. Ayo udah, sambil kau jawab sambil ku bukain. Aku mau dengar. Oke lah. Mati kau. Apa ya? Macet kau Ustaz. Apanya macet? Ini datanya berhamburan. Nanti ku tunjukkan, silakan. Iya. Oke. Tadi di awal ketika saya membawa tentang Ummu Hani kan Ustadz bilang tidak. Makanya pertanyaan saya, apakah Ummu Hani satu kamar dengan Nabi Muhammad? Lalu dia menyaksikan Jibril itu datang, Terus? ya kan? Berarti saksi mata. Makanya saya bilang Yesus Kristus kami, ya ada transfigurasi. Saksinya Yohanes, saksinya Yakobus, saksinya Petrus. Mereka bertemu Musa dan Elia, lalu mereka ini mendengarkan suara dari langit. Ada saksi matanya. Ya kan? Secara nyata. 3 orang. Ya, makanya pertanyaan saya, apakah Muhammad satu kamar dengan Ummu Hani? Kau maju kena, mundur kena nih Ustaz. Siapa Ya. saksinya? Ya, sabar. Tahan Ustaz, tahan. Tahan. Ya. Nah, kemudian Ustaz ya. Ya. Oke, saya kasih kamu lah waktunya, nggak apa-apa, silakan. Jawab dulu. Mana masalah mata? Apa lagi pertanyaan kamu apa? Oh, tentang mata, melihat Yesus. Loh, iya. Mana Tuhanmu adil? Kan gitu. Oke. Baik, saya jawab. Saya lupa ya. Nah, Kan. Ustaz, di dalam gereja Katolik, ini lihat tentang mata ya. Gereja Katolik memiliki suksesi apostolik yang jelas. Runutan pengajaran, kesaksian dari Rasul Sapa dilanjutkan kepada bapak-bapak gereja dan sampai pada saat ini paus kami. Ya, jadi pengajaran dan runutan suksesi itu betul-betul runut dan terarah. Salah satu pengajaran yang merujuk pada pertanyaan Pak Ustadz adalah bagaimana apakah mata kamu melihat Yesus? Ya, di dalam Ekaristi kami melihat Yesus. Saat doa syukur agung, di mana pastor mengangkat itu, lalu dia bilang apa? Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia. Bagaimana itu mereka memperagakan ulang kejadian 2000 tahun lalu di dalam Ekaristi. Ya, lalu kami melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mata saya melihat. Ketika bilang lihatlah, jangan saya tidak tunduk. Saya melihat dan memandang itu.
Jadi apakah kau pernah lihat Yesus? Saya lihat Yesus di dalam Ekaristi. Selesai. Ya? Selesai kan? Benar kan? Dalam dimensi rohani saya melihat kan? Udah atau belum? Oke, sekarang silakan kamu jawab. Siapa saksinya? Laki-laki, perempuan yang melihat itu. Silakan. Gini yang ku tanya tadi samamu, dengan mata kita, biji mata, bukan dengan bukan dengan Ekaristi, bukan. Ya karena memang Ekaristi adalah keimanan saya. Sekarang aku tanya, kau lihat fisik Kamu tahu Yesus Ekaristi enggak? apa? Bentar aku tanya, yang aku minta perbandingannya, kau lihat fisiknya Yesus enggak? Saya melihat di dalam Ekaristi. Iya di dalam Ekaristi dengan mata. Makanya kau harus ikut Ekaristi, Cuk. Aduh, ya. Kalau untuk masalah Ekaristi di dalam kekatolikan, kamu minta kesaksian saya kan? aku minta di mana? Aku tidak minta kesaksian kamu. Di mana bentuk maha adilnya Yesus terhadap seluruh manusia, bukan cuma sama kamu. Yesus sudah sangat adil, dia mendirikan gereja supaya semua bangsa datang ke dalam gereja dan melihat Ekaristi itu. Masalahnya dengan mata yang kemasalahkan. Berarti gini Yusuf, ya Pak Ustadz ya. Berarti yang bukan Yesus yang tidak adil. Yesus sudah menyediakan sarana yaitu gereja agar kamu menyaksikan dia di dalam gereja dan dalam Ekaristi. Kamu yang tidak mau datang ke gereja, berarti yang tidak adil itu bukan Yesus. Tetapi kesombongan dan ketamakan mulai yang tidak mau datang ke gereja Katolik. Coba, udah? Dua manusia tadi tuh. Udah. Jawab dulu, dua manusia yang menyaksikan Muhammad naik Isra Mi'raj itu siapa? Oke. Jadi gini ya teman-teman semuanya ya, saya akan tunjukkan datanya sama RK ya. Tapi saya mau tanggapi dulu, kenapa RK nggak nyambung-nyambung ya? Jawab dulu Ustaz, jangan kau mutar Ustaz. Saya gampang. Aku pasti jawab itu. Jawab dulu, gak mau saya, gak mau. Fair lah Ustaz. Loh, kalau kau kagak bisa. Gini, aku nggak akan bisa kamu remote. Aku mau jawab dulu yang mana, kan ada di otak gitu. Nggak bisa. Kalau mau kau gimana? Iya. Kan fair kan? Oke, ya sabar makanya aku jelaskan satu-satu. Jawab dulu baru narasi, baru bertanya saya, nggak mau saya. Bentar, saya akan menuntut pertanyaan saya dulu baru menjawab pertanyaanmu. Saya jawab, sekarang kamu jawab dulu baru kau tuntut pertanyaannya. Oke, siapa saksinya ketika Isra Mi'raj itu? Apakah Ummu Hani satu kamar dengan Muhammad, lalu dia menyaksikan ada Jibril? Ya silakan, beda dengan Yesus kan? Silakan jawab dulu itu. Aduh, baiklah. Ya teman-teman. Kalau belum ada datanya, Ustaz, saya lebih menghormati Ustaz. Nah ya, dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, tidak seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha kecuali Ummu Hani yang lihat ya. Oke? Sholat duha kah? Sungguh ia pernah mengatakan, ya bentar dulu, kau di mana nih ceritanya belum selesai ya. Saat Nabi Muhammad sholat duha di rumah Ummu Hani malamnya seperti apa? Ia mengatakan, sesungguhnya Nabi pernah masuk ke rumahnya pada hari Fathu Makkah dan beliau mandi melakukan sholat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringan daripada itu, namun beliau telah menyempurnakan ruku dan sujudnya. Oke? Pagi harinya, ya. Jadi pagi harinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan sholat duha yang mana di rumah Ummu Hani. Ya, apakah Ummu? Sebentar dulu, kau dijawab kan? Iya teman-teman. Jadi ya Ummu Hani apakah sekamar dengan Nabi Muhammad? Itu tuduhan kau. Ya, jadi tidak sekamar Ummu Hani itu. Nabi Muhammad berkunjung ke rumah keluarganya Ummu Hani, oke? Terus sholat malam di situ. Lalu paginya dilihat beliau sholat duha. Artinya apa? Saat malam Ummu Hani mengetahui apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Sampai pun pagi dia melihat Nabi Muhammad sholat duha. Aduh, itu maksudnya ya. Salah satu manusia yang langsung melihat kejadian Isra Mi'raj pada malam hari itu sesuai dengan hadis tersebut. Oke?
Ya, terus kamu minta 2. Ya, kalau minta 2 ya Nabi Muhammadnya sendiri. Sebagaimana Yesus berkata, aku dan Bapa, cukup 2 jadi saksi. Apa coba? Apa ini kayak gitu? Jadi kayak gitu ya, RK tuh tanggapanku. Sebentar, aku mau kritisi sebelum aku lupa gitu. Kamu ini dari tadi jawab yang kutanya apa, jawabnya apa? Kok ke ekaristi, ke gereja? Ya, yang kutanya itu ya keadilan Yesus bagi mata kita, mata. Orang abad pertama lihat rambut Yesus kayak gimana, mata Yesus kayak gimana, tubuh Yesus kayak gimana, ya. Itu orang abad pertama. Jika Yesus ini maha adil, dia akan perlihatkan kepada seluruh manusia muka bumi rambutnya kayak gimana, matanya kayak gimana. Tapi faktanya hari ini RK, kita tidak dapat melihat Yesus dengan biji mata. Ya, biji mata. Yang kutuntut darimu, mana keadilan Yesus bagi biji mata kita, bukan bagi iman ekaristi. Itu bagimu. Itu bagimu, bagi Katolik, bagi imanmu. Yang kutanya bagi seluruh manusia. Karena apa? Karena kau menyepakati bahwa Tuhan itu maha adil. Artinya dia adil kepada semua orang yang di muka bumi ini meskipun di luar Kristen. Kenapa? Gak nyambung dari tadi kau. Udah. Coba, aku minta jawaban yang spesifik gitu. Silakan. Oke. Ini yang saya bilang Cuk. Ya. Gereja Katolik itu universal loh. Ya, ketika kau masuk gereja Katolik, kau akan melihat Tuhan di dalam ekaristi. Jadi kau bilang Yesus tidak adil, Yesus sudah sangat adil. Dia memberikan sebuah wadah, yaitu gereja, ya, agar kita semua seluruh dunia menyaksikan kemuliaan Dia, menyaksikan keajaiban, keadilan Dia. Ekaristi itu sebuah keadilan Allah dan kasih Allah. Ya. Jadi kalau kamu lihat Yesus masuk ke gereja Katolik, lalu kau bisa lihat Yesus di sini. Tuhan mau bilang Tuhan tidak adil bagaimana? Ya, Tuhan sudah menyediakan gereja loh yang universal. Tinggal kau masuk ke dalam. Masalahnya kau yang nggak mau masuk, Cuk. Sehingga kau bilang Tuhan tidak adil. Kau yang nggak mau masuk sehingga kau bilang Tuhan itu tidak adil. Lalu saya tanggap ini, Cuk. Data yang kau bawakan tadi, saya tidak tahu websitenya dari mana, saya tidak tahu. Saya butuh website yang jelas. Oh, website. Ya. Website, sabar, jangan tegang. Tahan, Ucup, tahan. Artinya, Ucup, ya, di dalam itu website yang kau harus tunjukkan jelas. Artinya di dalam itu kau harus menunjukkan data yang kau bawakan tadi itu Umuhani tidak melihat perjalanan Isra Mirajnya Muhammad, tetapi Umuhani melihat Muhammad sedang sholat duha, tidak melihat Isra Miraj. Konteks pembicaraan dan diskusi kita adalah ini bicara transfigurasi. Ketika Muhammad Isra Miraj, siapakah 2 manusia yang menyaksikan? Kau bilang Umuhani, tetapi Umuhani tidak menyaksikan Isra Miraj, tetapi menyaksikan sholat duha. Saya bantah itu. Kau bantah argumentasi saya. Kemudian kedua, kau bilang saksi kedua adalah Muhammad. Itu subjektif. Yang saya minta saksi yang objektif, bukan yang subjektif, Ucup. Tidak ada saksi lain lagi, Ucup. Tetapi gini, Ucup, ya, saya nggak mau kamu nih teman saya, ini kita hanya dialog. Ya, saya nggak mau nekan kamu, saya nggak mau paksa kamu, Ucup, ya, nggak mau saya. Ya, saya pingin panjang dengan kau, Ucup, dialog. Ya, saya nggak mau panjang, saya mengasihi kamu, Ucup. Ya, maafkan saya salah-salah kata ya, Ucup, ya. Ya, itu hak kita penonton yang menilai. Ya, penonton yang menilai, Ucup, ya. Penonton yang menilai, saya nggak mau tekan kamu. Ya, silakan. Oke. Aduh, mau nangis dia, kawan. Iya, belum kan selesai. Ya. Belum selesai juga ya.
Mau berapa kali pun terserah ya, terserah. Aku belum makan Ucup, lapar aku. Wah, alasan lapar pula. Ya udah ya. Kayak gini. Kalau gitu ya, habis ini kita PK sekali lagi. Makasih Bang Beruang sama Bang Andit tadi ya. Kita PK sekali lagi. Habis itu kasih 5 waktu buatmu, 5 menit buatmu, 5 menit buatku. Oke? Sebagai kesimpulan. Oke. Sekali lagi habis ini. Ya, nih, terakhir nih. Mangga. Baik RK ya. Hadis yang ku bawa ya RK bukan website. Hadis Bukhari kau buka aja ya, nomor 1176. Bukan website, udah main website. Ya, orang ada hadisnya kok ya. Ya, tuh ya. Ada hadisnya nih ya. Sahih Bukhari 1175 dan 1176 ya. 1175-nya tentang masalah sholat duha ya. Tentang masalah Nabi sholat duha ada juga di 1176-nya di rumah Ummu Hani, yang mana diceritakan pada saat itu ya. Pada saat itu Fathu Makkah beliau mandi ya. Lalu beliau melakukan apa? Sholat lebih ringan daripada sholat itu, hanya saja beliau tetap menyempurnakan dengan ruku dan sujud. Makanya ya, ketika waktu peristiwa Isra Mi'raj, Ummu Hani ini rumahnya sudah dikunjungi Nabi Muhammad malam itu ya, untuk silaturahim. Lalu beliau melaksanakan sholat di sana sampai pagi. Ummu Hani melihat kegiatan Nabi Muhammad di situ. RK ya. Orang dari malam kok ya tidur sampai beliau dibangunkan malaikat Jibril. Lalu apa yang dilakukan, kemana, tahu ya, tahu semua. Habis itu sampai pagi beliau melakukan sholat duha. Makanya disuruh menyempurnakan dengan ruku dan sujud seperti di Al-Quran. Jadi bukan satu kamar seperti tuduhanmu ya. Terus tuduhanmu mental ya, mental. Ummu Hani adalah saksi peristiwa Isra Mi'raj. Terus yang kedua, kata kamu objektif. Ya, objektif. Kamu nyarinya yang subjek. Kalau yang subjek ya, lebih ngibul Yesus RK ya. Kenapa kok bukan. Yang saya cari itu yang objektif bukan subjektif. Kamu bisa bedakan nggak subjektif? Oh, ya. Berarti aku kebalik. Ya, yang kamu cari objektif, ya, bukan subjektif kata kamu. Kalau Nabi Muhammad itu sendiri yang menerima, kan kayak gitu, yang menjadi saksi, maka itu subjektif. Ya, ini RK, kenapa aku berargumen seperti ini? Karena perkataan dari Biblemu. 2 saksi udah cukup. Kayak gitu. Oke? Masa perkataan Tuhanmu 2 saksi, aku dan Bapa yang jadi saksi udah cukup, kau kagak percaya? Sekarang ya aku balikan kepada Nabi Muhammad, 2 saksi udah cukup, bahkan 3 sama Ummu Hani itu, tambah 4 sama malaikat Jibril 4 peristiwa Isra Mi'raj itu 4 saksinya, malaikat Jibril, Allah, Jibril Nabi sendiri dan Ummu Hani. Ya, sabar dulu, kan kau minta jawab kawan. Jibril manusia ya Ucup. Aduh, Jibril itu malaikat. Nah, itu kau tahu. Pertanyaan. Sekarang kalau manusia Nabi Muhammad dan Ummu Hani. Salah. Objektif kan, Muhammad. Saya minta objektif. Jadi kalau masalah untuk subjektif atau objektif ya, nggak ada seperti maumu, enggak. Peristiwa itu nggak bisa seperti maumu. Oke, jadi yang objektif ada saksinya, Ummu Hani dan Nabi Muhammad. Dah, beres kan? Udah selesai, kamu udah ngaku. Nah, kan kejawab. Ada saksi 2 dari manusia, ya, yang mengalami sendiri, terus yang melihat. Saya nggak minta mengalami sendiri. Kalau kayak gitu ya nggak bisa seperti maumu. Ya kan saya minta ini kan ilmiah diskusinya, Ustaz. Lah, makanya ilmiah objektif. Gini, objektif. Ketika saya diskusi. Gini. Sabar, Bentar. Belum. Dikit lagi. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Karena aku ngambil objektifnya di dalam kitabmu. Ya,
Karena dua saksi Yesus dan Bapa udah cukup. Tuh alasannya Yesus kan? Oke, saya jawab. Nah sekarang aku mau tanya hal yang sama, RK. Bentar. Hal yang sama mau kutanyakan samamu, ya. Siapa yang menjadi saksi ketika Yesus terima firman? Oke, bagus. Ya, Sebenarnya Yohanes saya jawab, 17 tapi nomor 8, ya, Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku. Siapa saksinya? Yesus terima firman. Oke. Terus yang kedua, ya, nggak ada jawaban dari keadilan Yesus dari segi mata kepala kita. Oke? Oke. Kau perhatikan ini, Cok. Ya, dari tadi saya jelaskan, tapi kau nggak ngerti di sini. Data saya udah tunjukkan. Di sini ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ya, Matius 17. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus 1, Yakobus 2, Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka naik ke atas gunung. Ya, di situ mereka sendiri saja. Berarti ada 3 saksi di sini, ya. Nah, di atas ini lalu Yesus berubah rupa. Nanti mereka bertemu dengan siapa di sini? Musa dan Elia, ada 3 saksi. Melihat Musa dan Elia. Bahkan Petrus bilang apa? Biarkan aku dirikan tenda, satu untuk engkau, satu untuk Musa. Ya. Nah ini, kata Petrus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus melihat Musa dan Elia. Lalu bukan cuma melihat di situ. Nih, dari mana saksi bahwa firman menjadi manusia? Kau perhatikan. Dan tiba-tiba ayat 5-nya berkata, kata turunlah dari awan, terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Perhatikan di sini anak. Kata anak. Ini bicara tentang anak manusia nih. Berarti berbicara dia yang datang menjadi manusia. Sebagai anak. Sebagai sang anak. Sebagai sang putra. Ya kan? Sebagai sang putra. Ya. Di situ ada suara. Kasus yang sama ketika Yesus dibaptis. Ada suara dari atas langit, ada Roh Kudus. Ya. Jadi sudah sangat jelas saksinya banyak. Bicara tentang anak manusia berarti bicara tentang dia yang datang dari sang Bapa. Ya kan? Maka genaplah nubuatan dalam Mazmur Daud pasal 2 ayat 7. Allah memperanakan anaknya secara rohani. Berhubungan dengan Kolose pasal 1. Di mana dialah yang sulung, artinya dialah yang prototokos, yang keluar dan datang dari sang Bapa. Kamu nggak ngerti, karena apa? Kamu nggak nyimak. Kalau kamu cari kebenaran, kamu tahu bahwa yang saya katakan ini berdasarkan fakta. Ya kan? Berbeda dengan nabimu. Kau bilang itu subobjektif. Kau bilang Muhammad saksinya dia naik ke surga, naik ke Isra Miraj. Kau bilang itu subobjektif. Objektif dari mana, Ucup? Itu kan subjektif. Itu subjektif. Saya minta objektif. Kayak Yesus. Ada 3 orang saksi di situ. Bahkan dibilang saya akan dirikan tenda, 3 tenda, satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Betapa bahagianya kami bisa melihat mereka. Ya kan? Saksinya ada. Ini kau bilang Muhammad Isra Miraj, saksinya adalah Ummu Hani. Saksi kedua adalah Muhammad sendiri. Subjektif. Debat yang ilmiah itu adalah debat yang objektif, Ucup. Pak Ustadz. Makanya saya kalau debat dengan Uniripa, kami selalu bicara yang ilmiah. Yang ilmiah itu seperti apa? Yang ilmiah itu haruslah yang objektif. Bukan yang subjektif. Ya, saya nggak mau terlalu tekan Pak Ustadz terlalu dalam, Pak Ustadz, karena saya menganggap Pak Ustadz ini teman saya, ya, teman saya, ya, saya nggak mau tekan Pak Ustadz terlalu dalam, saya nggak mau, ya. Kalau nandar mah udah buka tembok, saya gasin dia, saya tendak-tendak, habis dia. Udah? Ya, udah Pak Ustadz, coba yang objektif siapa coba? Silakan. Baik. Kalau seperti itu kau telah membatalkan keobjektifan Yesus, ya Kak.
Karena kata Yesus dan kata kitab kau di Yohanes 8 nomor 17 ya, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah, kan gitu ya. Terus nomor 18-nya, karena Yesus kagak ada punya saksi, firman itu diturunkan kepadanya, dia ngeles nih ya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus ya. Berarti kau udah bantah keobjektifan yang distandarkan oleh Yesus, kan gitu ya. Jadi kata Yesus, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa gitu. Karena nggak ada yang lihat ketika Yesus terima firman dari Bapa. Ya nggak ada yang lihat gitu. Oke? Gampang. Oke, berarti gugur standar kamu. Ya, standar kamu gugur. Makanya ketika kamu mengatakan, oh, Nabi Muhammad itu sendiri saksinya, kan ku bilang kayak gitu. Wah, kata kamu nggak objektif dong. Berarti Yesus nggak objektif, karena udah ada saksinya, dia sendiri dan Bapa waktu terima firman. Aduh RK, janganlah kau lawan Yesusmu gitu. Bentar, jangan kau lawan Yesusmu. Ya, jangan kau lawan kitabmu. Ya. Makanya kau mau membantah Isra Mi'raj Nabi Muhammad kan, tapi ketampol oleh Yesus. Macam mana RK? Udah ku bilang saksinya Ummu Hani dan Nabi Muhammad itu sendiri objektif menurut standar Yesus. Karena dia terima firman pun gak ada yang lihat manusia lainnya, oke? Tapi dia dan Bapa yang jadi saksi. Tuh kata Yesus. Yang ketiga, ya, lagi-lagi tenggelam pertanyaanku. Mana keadilan Yesus bagi mata kita? Boleh saya jawab? Aku minta dari mata. Kalau Yesus itu maha adil, gimana ya dengan keadilannya terhadap mata kita? Nggak usah kita dah. Bagi orang buta kayak gimana? Coba. Oke, baik. Dah, Pencet. jawab dulu tuh. Pencet. Oke. Tar. Gini loh Ustaz. Ya. Konteks di dalam Yohanes pasal 8 yang kau bawakan, di situ konteks relasi pribadi pertama dan pribadi kedua. Hipostasis pertama dan hipostasis kedua. Relasi Allah Tritunggal Maha Kudus. Di situ. Antara dia, Yesus sebagai Sang Firman dan Sang Bapa. Relasi kasih yang tak terputus. Ya kan? Itu konteksnya berbeda. Ya, Bapa bersaksi tentang aku bersaksi tentang Bapa. Tetapi di sisi lain ada objektivitas, apa namanya? Objektifnya itu, ya, objektifnya itu apa? Ketika di atas Gunung Tabor itu ada objektifnya. Ada Petrus, ya, ada Musa, ada Elia, ada Yakobus, ada Yohanes. Itu objektif. Iya. Enggak. Tetapi di situ juga ada relasi kasih di mana Sang Bapa menyatakan diri kepada ada suara yang terdengar pada saat itu. Dan didengar oleh Petrus, didengar oleh Musa, didengar oleh Elia, didengar oleh Yohanes. Jadi ayat demi ayat yang ada kesinambungan, Pak Ustadz. Tetapi kalau berbicara Pak Ustadz, konteksnya Pak Ustadz pendidikan, hanya Ummu Hani. Tetapi Yohanes 8 itu relasi Allah Tritunggal kan, pribadi pertama dan pribadi kedua. Bahkan ada, ini Pak Ustadz ya, saya tunjukkan. Ada relasi kasih pribadi pertama dan pribadi kedua di dalam Taurat nih Pak Ustadz. Ya, saya tunjukkan Pak Ustadz ya, sabar bentar Pak Ustadz ya. Nanti kita last round ini ya. Sabar. Nih Ustadz ya. Datanya ini ya. Nah ini. Nih Pak Ustadz perhatikan. Di sini Yakub berbicara dalam kitab Taurat, Kejadian pasal 31 ayat 11. Yakub berbicara dengan pribadi kedua yaitu Malak Elohim. Dia memanggil Malak Elohim ini adalah Tuhan. Nih, ya Tuhan. Ya. Lalu Hagar, nih. Hagar memanggil Malak Yotevave dengan sebutan apa nih? Malaikat Tuhan dengan sebutan apa? Elroy, Allah melihatku. Ya, ini relasi pribadi pertama dan pribadi kedua nih. Nih, Kejadian 24 ayat 7.
ya, itu ayat yang berhubungan dengan yang tadi Yohanes 8 yang Pak Ustadz bawakan. Dialah sebagai pribadi pertama yang mengutus malaikatnya yang adalah malak Adonai tadi, malak Yotefafe, yang dipanggil oleh Hagar adalah Elroy. Jadi itu Tritunggal, Pak Ustadz. Ada relasi kasih, relasi Allah yang tak terbatas itu ada di situ. Berbeda dengan yang tadi, Ustaz. Ada Petrus, ada Yohanes, ada saksinya. Lah Muhammad hanya Muhammad, lalu dengan Umuhani, ya udah selesai. Ya. Ya, silakan Pak Ustadz tanggapin, kita close. Silakan. Baik, sepertinya dia kehabisan fokus sudah teman-teman ya. Bukan habis fokus Ustadz, gua lapar, gua belum makan. Oh lapar, alasan pula kau lapar. Kalau kau bukakan Bibelnya dengan standar yang sama seperti Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu kan menerima firman dari Tuhan toh ya. Menerima firman dari Tuhan sama seperti Yesus yang terima firman dari Tuhan. Siapa saksinya? Nggak ada. Ketika ditanya kepada Yesus siapa saksimu Sus? Aku sendiri dan Bapa sudah cukup. Sama dengan Isra Mi'raj itu proses terima firman Tuhan. Kata kau apa? Standarnya beda, ceritanya beda bagi kau. udah dikasih standar yang sama, kok malah bantah Bibelnya sendiri. Aduh, terus ya ini RK sangat kusayangkan satu hal. Ada satu pertanyaanku yang belum ketemukan jawabannya sampai sekarang gitu. Keadilan Yesus bagi mata kita nggak pernah adil dia. Kalau dia tidak pernah adil, maka sudah gugur dia jadi Tuhan, nggak patut dituhankan. Makasih Bang Beruang ya. Jadi seperti itu RK. Itu aja sih tanggapan aku ya tentang masalah Umuhani dan Nabi Muhammad udah ku jawab juga Isra Mi'raj. Oke? Teman-teman semuanya, mungkin habis ini kita bisa closing langsung dengan RK ya. Silakan RK closing 5 menit dan saya 5 menit. Oke. Ya. Enggak, 2,5 menit kan pembukaan. Oh, baik. 2,5 menit. Oke, silakan. Mau curang di akhir. Ingat ya, closing nggak boleh framing ya. Nggak boleh nyebrang dah intinya kayak gitu biar nggak ada framing. Ya. Oke, nggak boleh nyebrang ya. Pencet start. AC-mu berisik kali lah, ganti AC-mu start. Wah ini paling redam. Oke lah Ustadz ya, terima kasih banyak atas diskusi malam ini ya. Saya nggak mau terlalu keras-keras dengan Pak Ustadz ya. Nggak mau saya keras-keras ya. Ya diskusi hanya sebatas seperti ini. Ya saya udah berjanji dengan Ustadz juga nggak mau diskusi seperti dulu ya. Ya diskusi ya seperti ini, yang dibawa mendengarkan, bisa saling belajar gitu kan. Nah inilah diskusi yang baik. Saya suka yang seperti ini Ustadz ya. Saya harap Pak Ustadz juga suka diskusi seperti ini ya. Sehingga tidak ada hal yang akhirnya membuat perpecahan di tubuh NKRI ini ya Pak Ustadz ya. Diskusi sehatlah seperti ini ya. Ya, itu lebih baik ya, berdasarkan data. Saya sangat berterima kasih ya, Ustadz kembali mau diskusi dengan Bang RK ya, terima kasih. Karena hampir 1 bulan, bukan 1 bulan, 6 bulan bah, tadi tahun lalu dia nggak mau diskusi sama saya. Ya, tapi terima kasih lah Ustadz, kamu udah kembali mau diskusi sama saya lagi. Saya suka diskusi seperti ini ya. Ya, Pak Ustadz keren, ya saya harus kasih apresiasi ke Pak Ustadz Yusuf ya. Pak Ustadz keren, ya teman-teman Islam di bawah juga pendukung Pak Ustadz keren, ya saya harus akui kalian keren karena kalian gak ripot-ripot saya. Terima kasih. Ya, itu saya bersyukur sekali ya. Terima kasih banyak lah Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Ya, maaf kalau salah-salah kata, sabar Ustadz. Kalau ada salah-salah kata, ya mohon dimaafkan. Jangan dimasukkan dalam hati Pak Ustadz ya. Ya, kita tetap berteman meskipun beda akidah, beda agama ya kita tetap berteman satu NKRI. Silakan Pak Ustadz Tafon.
Oke ya, saya juga berterima kasih balik kepada RK gitu ya untuk diskusinya malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kosakata yang salah juga atau penyampaian kurang. Jadi untuk diskusi ini jadikanlah sebagai penambah edukasi serta wawasan untuk kita semuanya ya teman-teman. Tapi saya kaget aja sih, RK tiba-tiba langsung nasionalisme gitu. Oh, tumben-tumbenan gitu loh teman-teman. Entah mau jadi pejabat apa habis ini RK, kaget tahu saya. Iya teman-teman. Nah itulah yang kita perlu sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya teman-teman. Silakan Anda menilai sendiri apa yang disampaikan oleh RK dan apa yang disampaikan oleh yang saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau menurut Anda kurang ya Anda bisa tambahkan, dan itulah sesuai keilmuan yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau saya diskusi teman-teman itu nggak akan luput dari dalil Quran maupun Bible. Kalau saya menjelaskan dengan RK hanya memakai Quran, otomatis nggak akan percaya. Setidaknya ya RK bawa Quran dan saya pun bawa Bible. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, la mubaddila li kalimatih, wa huwas samii'ul 'alim." Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang mana di dalamnya mengandung keadilan dan kebenaran. Ya, teman-teman. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Maka dari itu kenapa ya saya diskusi lintas agama ini kokoh ya teman-teman argumentasinya, karena saya bawa Al-Qur'an, firman dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa diganggu gugat oleh manusia. Nah, itu kuatnya di situ teman-teman. Ya, kalau kita masalah hadis berbicara, ya kita harus cek dulu hadisnya matanya seperti apa kan gitu. Tapi kalau udah Al-Qur'an yang berbicara 100% itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman kunci atau teknik saya gitu ketika menghadapi kawan-kawan kita yang di luar agama Islam. Kita sajikan saja dalil kita, kalau bisa kita mirroring. Tapi di balik itu jangan dianggap kami menghina gitu ya. Karena sebuah penghinaan itu sesuatu yang kita sampaikan tetapi tidak ada datanya. Di dalam agama Islam kita dilarang untuk menghina sesembahan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin, dan janganlah kamu menghina sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi terima kasih untuk RK ya pada kesempatan malam hari ini. Mungkin kita bisa diskusi lagi ke depannya dengan tema yang berbeda. Tepuk tangan buat RK. Oke, thank you. Terima kasih, Ustaz, ya. Nanti kita Sama-sama.